Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Wiwi Teria Lestari dalam diskusi 5 integrasi teknologi dalam pendidikan dasar. Pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara MPDR 5302. Bapak Ibu, pada sesi kelima ini kita akan membahas dua permasalahan. Yang pertama yaitu fenomena ChatGPT dalam pendidikan atau pembelajaran, serta kelebihan dan kekurangan AI. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Apa itu pembelajaran yang dipersonalisasi? ChatGPT dapat menyesuaikan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa, serta memberikan bantuan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua, feedback instan. AI ini mampu memberikan umpan balik langsung terhadap tugas siswa atau pertanyaan-pertanyaan siswa, serta mendorong interaksi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, akses informasi cepat. Melalui ChatGPT menyediakan informasi secara cepat dan efisien, membantu siswa mengakses sumber belajar atau daya belajar kapan saja dan di mana saja. Yang berikutnya yaitu kelebihannya pengurangan beban guru. Dengan menangani tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan melalui ChatGPT memungkinkan guru fokus pada aspek lain dari pengajaran. Selanjutnya kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, ketergantungan berlebih. Penggunaan yang berlebihan dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa itu sendiri. Yang kedua, informasi tidak akurat. ChatGPT kadang menghasilkan jawaban yang salah atau bias karena keterbatasan data yang digunakan. Yang ketiga, masalah etika dan privasi. Integrasi AI dalam pendidikan menghadirkan tantangan terkait keamanan data dan kejujuran akademik. Sebagai pendidik, penting untuk mengintegrasikan ChatGPT secara strategis, misalnya sebagai alat bantu untuk melengkapi pembelajaran, bukan menggantikan interaksi manusia. Nah, pengalaman pribadi menunjukkan bahwa penggunaan AI di dalam kelas dapat meningkatkan motivasi belajar siswa jika digunakan dengan panduan yang jelas. Permasalahan yang kedua yaitu pendapat mengenai video A Day Made of Glass 2. Video ini menggambarkan masa depan teknologi berbasis kaca seperti layar sentuh, kaca elektrokromik, dan komunikasi optik. Beberapa teknologi yang sudah kita temui meliputi yang pertama, teknologi kaca canggih. Nah, video ini menampilkan bagaimana kaca yang direkayasa secara tinggi akan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kaca ini bukan hanya sebagai material biasa, tetapi menjadi media interaktif yang dapat merespon sentuhan dan berfungsi sebagai layar pintar. Berikutnya, interaksi dengan teknologi lain. Kaca tersebut akan dipadukan dengan teknologi pendukung lain seperti layar sentuh, tampilan 3D, dan teknologi telemedicine yang memungkinkan komunikasi dan layanan kesehatan jarak jauh menjadi lebih efektif. Dalam video ini juga membahas inovasi dan fungsi tambahan. Kaca masa depan ini juga memiliki kemampuan antimikroba sehingga dapat menjaga kebersihan dan kesehatan pengguna. Selain itu juga terdapat teknologi seperti kaca fotovoltaik yang bisa menghasilkan energi dari sinar matahari serta kaca elektrokromik yang dapat mengubah tingkat transparansi untuk mengatur cahaya dan suhu. Berikutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di dalam video juga menggambarkan berbagai skenario penggunaan kaca ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang publik yang semuanya berhubungan dan memudahkan aktivitas manusia melalui teknologi pintar yang berbasis kaca. Dan yang berikutnya yaitu PC Corning tentang dunia yang terbuat dari kaca. Nah, inti dari video ini adalah visi Corning tentang masa depan di mana kaca menjadi elemen utama dalam teknologi dan desain menciptakan dunia yang lebih terhubung, interaktif, dan efisien dengan memanfaatkan keuntungan atau keunggulan material kaca yang lebih inovatif. Jadi, video ini memperluas gambaran tentang potensi teknologi kaca dalam kehidupan masa depan. Dengan demikian, video ini membahas secara rinci bagaimana teknologi kaca yang sangat maju akan mengubah berbagai aspek kehidupan manusia melalui inovasi yang menghubungkan fungsi interaktif, medis, energi, dan estetika dalam satu material yang sangat berguna atau serbaguna. Selanjutnya, bagaimana persiapan sebagai pendidik? Nah, yang pertama kita bisa mengintegrasikannya di dalam pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang kedua, ini juga membangun kurikulum berbasis teknologi. Bagaimana caranya? Dengan kita bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan teknologi dalam proyek-proyek kreatif di kelas. Dan juga mendorong pemikiran kritis karena sangat membantu siswa memahami dampak sosial dan etika dari teknologi yang canggih. Untuk menghadapi kemajuan teknologi seperti ini, atau seperti yang digambarkan di dalam video, pendidik perlu meningkatkan literasi teknologi, memahami cara kerja teknologi baru, agar dengan pendekatan ini pendidik dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya menguasai teknologi tetapi juga memahami bagaimana memanfaatkannya dengan bijak. Demikianlah pendapat saya pada diskusi 5 ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.